Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Pada video kita kali ini, kita akan belajar mengenai bentuk akar. Nah, bentuk akar ini masih bagian dari materi eksponen. Oke, nah di bentuk akar ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar hubungan bilangan pangkat dan akar. Yang kedua, kita akan belajar mengenai operasi aljabar pada bentuk akar. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai cara merasionalkan bentuk akar. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke subbab kita yang pertama, yaitu hubungan bilangan pangkat dan akar. Nah, kalau adik-adik masih ingat sifat-sifat eksponen kemarin waktu kita pelajari, kan di sifat terakhir ada dia berbentuk A pangkat M per N, katanya kita buat di situ sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, ya kan? Nah, ini adalah bentuk akar, di mana si N ini kita namakan dengan indeks akar, dengan syarat dia harus lebih besar atau sama dengan 2. Artinya apa? Dia minimalnya 2, nggak boleh 1. Oke? Dia minimal 2. 3 boleh nggak? Boleh. 4 boleh. 5 boleh. Dan ini adalah bilangan pokok. Nah, coba kita langsung masuk ke contoh biar gampang, ya kan? Biar nampak seperti apa gitu kan? Contoh 1. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk akar. X pangkat 3 per 5, 3P pangkat 3 per 5, 3X pangkat 6, Y pangkat 1 per 3, A tambah D pangkat setengah. Oke, kita perhatikan contoh yang ini. Kita disuruh menyatakan bentuk ini ke dalam bentuk akar. Kita udah tahu bentuk akar itu seperti ini, ya kan? Dimana setelah kita lihat-lihat, si penyebut di sini dia berubah menjadi indeks kalau sudah berbentuk akar. Sementara si M-nya tetap menjadi pangkat, yaitu A pangkat M, ya kan? Oke, kita lihat soal yang pertama. Kita disuruh mengubah X pangkat 3 per 5 ke dalam bentuk akar. Lewat bentuk yang ini, kita tahu bahwa penyebutnya nanti bakalan menjadi indeks. Sehingga kita lihat mana penyebutnya. Penyebutnya adalah 5. Sehingga langsung kita buat akar pangkat 5 dari si X pangkat 3. Oke, lanjut nomor 2. Nah, kita perhatikan nomor 2. Nomor 2 ini kan 3P pangkat 3 per 5. Apakah nanti bentuk akarnya menjadi akar pangkat 5 dari 3P pangkat 3? Enggak ya. Kalau kita perhatikan, si pangkat 3 per 5 ini, itu cuman miliknya si P. Si 3 tidak ikut. Dia tidak punya pangkat di sini, ya kan? Sehingga si 3-nya ini nanti dia di luar, dia tidak masuk ke bentuk akar. Yang masuk itu adalah yang punya pangkat ini, yaitu si P. Sehingga kalau diubah ke bentuk akar, dia menjadi akar pangkat 5 karena penyebutnya di sini 5 dari P pangkat 3. Oke, kita masuk ke yang si C. C ini, apakah langsung kita buat aja dia menjadi akar pangkat 3 dari 3X pangkat 6 kali Y? Enggak ya, salah. Kalau adik-adik ingat, sifat dari perpangkatan kemarin, kalau ada AB pangkat N, maka ini kan sama dengan A pangkat N, B pangkat N, ya kan? Kedua yang di dalam ini sama-sama memiliki pangkat N, ya kan? Coba kita lihat, bentuknya kan sama. Berarti bisa aja dong ini kita ubah supaya si pangkatnya ini masuk ke dalam, gitu kan? Berarti dia menjadi 3 pangkat 1/3 kali X pangkat 6 pangkat 1/3. Ingat, kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan.
Sehingga berarti ini 6 dikali sepertiga. 6 kali sepertiga berapa? 2. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian Y. Y pangkat sepertiga. Oke, coba kita perhatikan yang ini. Yang ini ada pangkatnya yang sama. Kita balik lagi ke sini. Kalau ada pangkatnya yang sama, maka bisa kita keluarkan pangkatnya supaya bentuknya jadi seperti ini. Ya kan? Kita balikkan ke bentuk awal dia. Oke, sekarang kita keluarkan dulu yang pangkatnya beda, yaitu X kuadrat. Ya kan? Baru yang ini kita satukan, kita ubah bentuknya seperti ini. Berarti buka kurung 3 kali Y pangkat sepertiga. Nah, sehingga ini udah bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Seperti apa dia? Maka si X kuadratnya dia di luar, ya kan? X kuadrat akar pangkat 3, ya kan? Karena ini 3 dari 3Y pangkat 1. Tapi kita tidak perlu tulis satunya, karena apa? Karena tidak akan mempengaruhi hasil. Dan biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis, gitu kan? Oke, itu dia untuk soal nomor C. Sekarang yang bagian D. Nah, berarti kalau ini perlu kita sebar atau langsung kita buat aja? Ya, betul, jawabannya langsung. Karena apa? Karena ini penjumlahan, tidak berlaku sifat yang ini kan perkalian, ya kan? Sehingga ini adalah akar pangkat 2 dari A tambah B. 2-nya ini tidak perlu kita tulis. Karena apa? Karena di dalam bentuk akar, angka 2 tidak perlu ditulis, sehingga bentuknya seperti ini saja. Sekarang kebalikannya. Coba kita kerjakan kebalikannya. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk pangkat. Oke, sekarang kebalikannya. Kita disuruh mengubah bentuk ini, bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat. Oke, langsung nomor 1. Coba kita perhatikan. Ini di sininya kosong, tidak ada ditulis apa-apa. Berarti dia adalah akar pangkat 2. Ini tidak ada ditulis, berarti dia adalah pangkat 1. Sehingga dia bisa kita tulis dengan X pangkat setengah. Bisa ya? Oke, lanjut ke nomor 2. Coba kita perhatikan 27M kuadrat. Berarti coba kita perhatikan akar pangkat 3 dari 27 kali M kuadrat. Berarti dia adalah 27 M kuadrat pangkat sepertiga. Ya kan? Coba, bisa nggak ya ini kita ubah ke dalam pangkat lagi? Ada yang bisa ya, yang mana? Yang 27. Yang 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Ini tetap M kuadrat pangkat sepertiga. Sehingga ketika kita kalikan dia, maka kita peroleh bahwa ini kita kalikan seperti ini, ya kan? Biar dia masuk ke dalam 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan sepertiga, berarti pangkatnya dikalikan, ya kan? Maka 3 pangkat 3 dikali sepertiga itu adalah 3 pangkat 3/3, sama dengan 3 pangkat 1, berarti tidak perlu kita tulis pangkatnya, dia adalah 3. Sekarang, M pangkat 2 dipangkatkan dengan sepertiga, berarti M pangkat, iya betul, 2/3, sehingga jawabannya adalah 3M pangkat 2/3. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Berarti kalau ini si Y kuadratnya tetap karena dia sudah dalam bentuk pangkat. Kemudian kita ubah yang ini, maka dia menjadi Y pangkat 5/3. Jangan kebalik-balik ya, ingat bahwa si indeksnya ini yang menjadi penyebut nanti di dalam bentuk pangkat. Nah, coba kita lihat. Ini kan bilangan pokoknya sama.
Kalau kita ingat sifat dari eksponensial, kalau ada A pangkat B kali A pangkat C, itu sama dengan A pangkat B tambah C, ya kan? Sehingga ini bisa kita jumlahkan. Cuman karena yang ini masih dalam bentuk bilangan bulat, belum bentuk pecahan, maka kita harus samakan dulu, ya kan? Bisa kita ubah dia menjadi Y pangkat 6/3. Sama nggak 6/3 sama 2? Sama ya, karena apa? Karena 6 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti sama aja dong, ya kan? Dikali dengan Y pangkat 5/3. Berarti ini udah bisa kita jumlahkan. Berarti Y pangkat 6 tambah 5/3 sama dengan Y pangkat 11/3. Ini dia jawabannya. Oke, yang terakhir. Ini maka tinggal kita ubah menjadi X pangkat min 2/5. Nah, ini bisa kita otak-atik lagi. Sama nggak kalau misalnya Miss buat X pangkat min 1 kali 2/5? Sama ya, sehingga ini bisa Miss ubah juga lagi menjadi 1/X pangkat 2/5. Ya kan? Iya, betul. Nah, itulah hubungan antara bilangan pangkat dan akar, di mana bilangan pangkat bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Bilangan bentuk akar juga bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Oke, jadi adik-adik harus tahu bagaimana caranya mengubah si bilangan bentuk pangkat menjadi bentuk akar, atau bahkan sebaliknya, adik-adik juga harus tahu gimana cara mengubah akar ke dalam bentuk pangkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu operasi aljabar pada bentuk akar. Oke. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi operasi penjumlahan dan pengurangan ini pada bentuk akar itu bisa kita lakukan ketika si bentuk akarnya itu sejenis. Oke? Kalau beda, misalnya bentuk akarnya itu beda, itu tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan lagi. Sehingga bisa Miss tulis bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sejenis. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Kalau misalnya ada seperti ini, 4 akar 3 tambah 2 akar 3. Coba kita perhatikan. Bentuk akarnya sama nggak? Sejenis nggak? Oh, sama Miss, sama-sama akar 3. Sehingga bisa kita jumlahkan yang ini. Ini kan penjumlahan ya. Sehingga tinggal kita jumlahkan aja yang depannya. 4 tambah 2 berapa? 6. Akarnya tetap. Oke? Bisa ya? Kemudian contoh kedua. Misalnya 5 kali akar pangkat 3 dari 2 dikurang 2 kali akar pangkat 3 dari 2.
Langkah pertama kita harus cek dulu bentuk akarnya sama nggak, sejenis nggak. Kalau dia sejenis, maka bisa kita operasikan dengan pengurangan. Coba tengok, ini akar pangkat 3 dari 2. Ini juga akar pangkat 3 dari 2. Sehingga tinggal kita kurangkan yang di depannya. 5 kurang 2 berapa? 3. Berarti ini tetap akar pangkat 3 dari 2. Oke, contoh lain. Misalnya 3 akar 5 dikurang akar 20. Wah, beda Miss, berarti nggak bisa. Tunggu dulu, kita cek dulu. Coba lihat yang ini. Bisa nggak ya ini kita sama-samakan, gitu kan? Ada nggak ya jalan lain supaya ini sama? Coba kita perhatikan yang akar 20. Kalau kita tulis ulang, 3 akar 5 dikurang akar 20 ini kan sama dengan akar 4 kali 5. Sama nggak? 4 kali 5 kan 20. Nah, berarti ini bisa kita tulis juga menjadi 3 akar 5 kurang akar 4 kali akar 5. Akar 4. Tahu dong berapa ya kan? 2. Sehingga dia menjadi 3 akar 5 kurang 2 akar 5. Loh, jadi sama Miss jenisnya, jenis akarnya, ya kan? Sehingga ini bisa kita kurangkan, bisa kita lakukan operasi pengurangan. Langsung kita kurangkan menjadi 1 akar 5. 1 ini tidak perlu kita tulis karena dia tidak akan mempengaruhi hasil, sehingga jawabannya adalah akar 5. Jadi, langkah pertama kita cek dulu, ada nggak, sama nggak jenisnya. Langkah kedua, kita cross check lagi, ada nggak yang bisa kita sama-samakan. Kalaupun tidak sama, kalau tidak ada, baru berarti itu tidak bisa lagi dioperasikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke? Coba kita lanjut lagi soal nomor 4. Akar 2 tambah akar 7. Coba, yang pertama langkahnya kita tengok. Oh, beda. Langkah kedua, bisa nggak kita otak-atik ini biar sama? Setelah kita perhatikan, ternyata tidak bisa lagi. Ya kan? Mau kita ubah kemana coba? Sehingga ini tidak bisa lagi disederhanakan. Ini sudah menjadi bentuk paling sederhana. Oke? Oke, itu dia untuk penjumlahan dan pengurangan si bentuk aljabar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu, ketika ada A kali akar pangkat N dari C ditambahkan dengan B akar pangkat N dari C, maka ini sama aja dengan A tambah B akar pangkat N dari C. Ini untuk penjumlahannya. Kemudian yang kedua, kalau ada A akar pangkat N dari C dikurang B akar pangkat N dari C, maka ini sama aja dengan A kurang B akar pangkat N dari C. Ini dia untuk kesimpulan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Oke, kita masuk ke operasi selanjutnya, yaitu perkalian bentuk akar. Nah, jadi kalau tadi kita di penjumlahan dan pengurangan ada syaratnya, ya kan? Di mana si bentuk akarnya itu harus sejenis, maka di perkalian kita tidak punya syarat. Bisa-bisa aja gitu kan? Kita langsung ke contoh. Contoh. Oke. Misalnya adalah sebuah soal yaitu akar 3 dikali akar 2. Nah,
ini bisa kita langsung kalikan, sehingga dia menjadi akar 3 kali 2 sama dengan akar 6. Dia tidak punya syarat seperti yang tadi, bisa langsung kita kerjakan kalau perkalian, oke? Kemudian ada lagi contohnya, misalnya 2 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sama-sama ada di depannya, maka yang depan kita kalikan dengan yang depan, yang belakang kita kalikan dengan yang belakang, sehingga dia menjadi 2 kali 3 akar pangkat 5 kali akar pangkat 2, sehingga dia menjadi 6 akar 10. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Kalau misalnya ada akar 3 kali 2 akar 6, ini yang depannya nggak ada, Miss. Ada, tapi 1, ya kan? Sehingga dia tidak ditulis. Maka dia sama aja dengan 1 kali 2, 2 akar 3 langsung dikalikan dengan akar 6, berarti akar 18. 6 kali 3 kan 18. Nah, kita perhatikan lagi. Akar 18 ini masih bisa kita sederhanakan, di mana si akar 18 ini adalah, ayo berapa? 9 kali 2. Sehingga bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 akar 9 kali akar 2. Akar 9 berapa? 3 akar 2. Sehingga kita kalikan yang di depannya adalah 6 akar 2. Kemudian contoh terakhir. Akar 7 kali akar 7. Nah, kalau kita kalikan ini, dia menjadi akar 7 kali 7 sama dengan akar 49, ya kan? Akar 49 berapa? 7. Sehingga kalau misalnya ada perkalian dari akar-akar yang sama, kan? Maka hasilnya adalah yang di dalam akarnya. Contoh lain, kalau misalnya ada akar 5 kali akar 5, oh dia sama nih, sama-sama akar 5 kali akar 5. Berarti jawabannya adalah 5 yang di dalam akarnya. Contoh lain lagi, akar 17 kali akar 17. Oh sama, berarti jawabannya yang di dalam, berarti 17. Nah, itu dia mengenai perkalian bentuk akar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika ada akar C dikalikan dengan akar D, maka dia sama aja dengan akar C kali D. Kemudian, ketika ada A akar C dikalikan dengan B akar D, maka dia sama aja dengan AB akar CD. Ketiga, ketika ada akar C dikalikan dengan akar C, maka dia adalah C. Oke? Bisa ya? Miss rasa untuk ini masih gampang. Oke, itu dia untuk operasi aljabar pada bentuk akar. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu subbab ketiga, yaitu merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar ini berarti kita disuruh untuk mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar atau irasional menjadi bentuk rasional sederhana. Jadi kalau misalnya ada bentuk pecahan tapi penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita harus rasionalkan. Nah, gimana cara merasionalkannya? Disinilah kita belajar. Oke, sehingga kalau Miss tulis merasionalkan bentuk akar itu berarti mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar atau irasional menjadi bentuk rasional sederhana. Oke, kita masuk ke yang paling sederhana dulu. Yang bagian A, pecahan bentuk A per akar B. Nah,
Coba kita lihat, ini kan bentuk pecahan. Nah, penyebutnya dalam bentuk akar. Inilah yang harus kita rasionalkan. Caranya gimana, Miss? Caranya dengan mengalihkan dia dengan bentuk sekawannya, yaitu akar B per akar B. Jadi caranya, kalau misalnya kalian jumpa seperti ini, maka kalikan dia dengan persis seperti yang di bawahnya, seperti penyebutnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. A. Oh, gini aja lah kita buat ya. 3 per akar 2. B. 2 per 2 akar 5. C. Akar 2 per akar 3. Nah, coba kita perhatikan contoh kita. Kita masuk yang pertama, kita disuruh merasionalkan pecahan-pecahan ini. Karena apa? Karena penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, caranya kita kalikan katanya dia dengan bentuk akar itu sendiri. Sehingga kalau ini, berarti dia kita kalikan 3 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Sama dengan 3 dikali akar 2. Seperti yang tadi kita udah pelajari, berarti dia menjadi 3 akar 2 per akar 2 kali akar 2. Oh, dia sama, Miss, sama. Berarti dia adalah bilangan yang di dalam itu. Sehingga jawaban yang pertama adalah ini. Kemudian yang kedua, kalau ada seperti ini gitu kan, ada duanya, Miss, di depan, nggak apa-apa. Kita fokus ke akarnya. Sehingga dia kita kalikan ke akar 5 per akar 5. Kita kalikan yang di atas seperti pengalian biasa, yaitu 2 akar 5. Yang di bawah, berarti kayak yang tadi Miss bilang, kalau ini kan sebenarnya 1 di depan, ya kan? Berarti 2 kali 1, 2. Kita kalikan yang sama-sama akar. Akar 5 kali akar 5. Oh, sama bentuknya, sama jenisnya, angkanya sama. Berarti dia adalah bilangan yang di dalam sini, berarti 5. Sehingga kalau kita kerjakan lagi, dia adalah 2 per 5 kali per 10. Ini kita coret. Ada kan yang bisa dicoret, yaitu yang serabet seruput. Dia sisa 5 yang di bawah, berarti akar 5 per 5 jawabannya. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Coba kita lihat. Nah, berarti bilangan sekawannya adalah yang di bawah, sehingga langsung kita kalikan menjadi dikalikan akar 3 per akar 3. Nah, kita tadi kan udah pelajari kalau ini, berarti tinggal kita kalikan aja. Akar 2 kali 3 per akar 3 kali akar 3. Iya, betul, 3. Sehingga ini adalah akar 6 per 3. Oke, kita masuk ke yang kedua. Ini kan tadi kalau ada yang berbentuk pecahan seperti ini, A per akar B. Kemudian kita masuk ke yang kedua, pecahan bentuk A per B tambah akar C atau A per B kurang akar C. Caranya gimana? Caranya adalah kalikan dengan bentuk sekawan juga. Cuman di sini ada sedikit perbedaan. Coba kita lihat yang ini. B tambah akar C, bentuk sekawannya adalah B dikurang akar C. Nah, jadi kalau misalnya di sini tambah, maka bentuk sekawannya
berganti dia menjadi kurang. Kalau di sini kurang, bentuk sekawannya menjadi tambah. Coba kalau yang ini, B kurang akar C. Bentuk sekawannya apa? Iya, betul. B tambah akar C. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Kan menyebut pecahan-pecahan berikut. A. 3 per 1 tambah akar 2, ya kan? Dan B. 5 per 3 kurang akar 2. Oke, ayo kita kerjakan. Yang bagian A, soalnya adalah 3 per 1 tambah akar 2. Nah, yang pertama kita lihat adalah tandanya. Kalau di sini tandanya tambah, berarti kita kalikan dia dengan tandanya berlawanan. Berarti 1 kurang akar 2 per 1 kurang akar 2. Oke. Yang ini perkaliannya seperti biasa, atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga dia menjadi 3 kali 1 kurang akar 2 per 1 tambah akar 2 kali 1 kurang akar 2. Nah, ada catatan yang perlu kita ingat. Mungkin ini udah beberapa kali Miss singgung, bahwa kalau ada A tambah B kali A kurang B, maka itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Ini udah sering kita bahas ya. Nah, kita lihat yang ini. Ini kan pas bentuknya. Ini kan A tambah B kali A kurang B. Berarti A tambah B kali A kurang B. Ya kan? Maka berarti ini sama saja nanti bentuknya dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, coba kita kalikan yang atas dulu. 3 kali 1, 3. Dikurang 3 kali akar 2. 3 akar 2. Oke, yang ini. Jadi berdasarkan ini, si A-nya adalah angka 1, si B-nya adalah akar 2. Sehingga kita peroleh dia menjadi 1 kuadrat kurang akar 2 kuadrat, ya kan? A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, coba yang bagian atas tetap 3 kurang 3 akar 2 per bagian bawah 1 kuadrat 1, ya kan? Akar 2 kuadrat. Kalau ada akar dipangkatkan, maka akarnya hilang, sehingga dia sisa 2. Sehingga ini adalah 3 kurang 3 akar 2 per min 1. Maka hasilnya adalah negatif kali 3 kurang 3 akar 2 sama dengan negatif 3 tambah 3 akar 2. Itu dia untuk soal bagian A. Sekarang bagian B. Soalnya adalah 5 per 3 kurang akar 2. Nah, langkah pertama kita perhatikan tandanya. Kalau tandanya di sini negatif, berarti kalau kita kalikan dengan bentuk sekawan, tandanya menjadi positif, ya kan? Kita kalikan dengan 3 plus akar 2 per 3 plus akar 2. Nah, sehingga seperti biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 3 plus akar 2 per, ini sama seperti yang tadi kan, 3 kurang akar 2 kali 3 tambah akar 2. Kita lihat lagi konsep yang atas. Kalau dia bentuknya seperti itu, maka sama aja dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga ini kita kalikan dulu, berarti 5 kali 3, 15, tambah 5 kali akar 2, 5 akar 2 per yang bawah berarti 3 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh dia adalah 15 tambah 5 akar 2, 3 kuadrat, 9, ya kan? Akar 2 dipangkatkan dengan 2, maka akarnya hilang menjadi 2. Sehingga kita perolehlah jawabannya adalah 15 tambah 5 akar 2 per 9 kurang 2, 7. Itulah jawaban untuk yang bagian B. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga.
Ini B ya. Sekarang di sini kita buat C. Pecahan bentuk A per akar B tambah akar C atau A per akar B kurang akar C. Sebenarnya caranya sama aja sama yang ini ya kan, cuman bentuknya agak beda sedikit. Yang ini kan yang ini kan cuman satu dia yang bentuk akar, yang ini dua-duanya. Oke, caranya adalah dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Coba kita lihat akar B tambah akar C. Akar sekawannya apa? Ya tinggal kita ubah aja yang plus menjadi minus, berarti akar B kurang akar C. Sekarang akar B kurang akar C, akar sekawannya apa? Kita tinggal ubah lagi, berarti akar B yang minus menjadi plus akar C. Oke, kita langsung masuk ke contoh biar lebih gampang. Oke, rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Oke, kita kerjakan di atas. Yang pertama, 3 per akar 5 ditambah akar 2. Perhatikan yang ini kan plus, berarti tinggal kita kalikan dengan akar sekawannya, yang plus jadi minus, berarti akar 5 kurang akar 2 per akar 5 kurang akar 2. Kalau kita kerjakan seperti yang tadi persis, berarti 3 kali akar 5 kurang akar 2 per akar 5 tambah akar 2 dikalikan dengan akar 5 dikurangi akar 2. Oke, menggunakan konsep yang ini juga, berarti yang bawahnya nanti bisa jadi bentuknya menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Yang atas coba kita buat dulu, tetap 3 kali akar 5 kurang akar 2. Yang bawah berarti menjadi akar 5 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Nah, yang atas kita buat tetap 3 kali akar 5 kurang akar 2 per yang ini akar 5 dikuadratkan, berarti akarnya hilang menjadi 5 dikurang akar 2 juga dikuadratkan, akarnya habis menjadi 2, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3 akar 5 kurang akar 2 per 3. Serepet, seruput, coret ya kan, sehingga hasil akhirnya adalah akar 5 kurang akar 2. Itu untuk soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya adalah akar 2 per akar 3 kurang akar 2. Nah, kita perhatikan tandanya minus, berarti kita kalikan dengan sekawan tetapi tandanya plus ya kan. Berarti kita kalikan dengan sekawan dan tandanya kita ubah menjadi plus, berarti akar 3 tambah akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Sehingga kita kalikan dia menjadi akar 2 kali akar 3 tambah akar 2 per akar 3 kurang akar 2 kali akar 3 tambah akar 2 ya kan. Ini kita pindahkan dikalikan dengan ini, kita pindahkan ke sini. Sehingga kalau kita perhatikan yang ini, akar 2 kali akar 3 seperti yang tadi caranya, dia berarti akar 2 kali 3 akar 6. Kemudian tambah akar 2 dikalikan dengan akar 2, berarti dia adalah bilangan yang di dalamnya ya kan, berarti 2 per ini ke bentuk yang ini juga, berarti dia adalah A kuadrat kurang B kuadrat. A nya mana? Akar 3, B nya akar 2, sehingga dia adalah akar 3 kuadrat kurang akar 2 kuadrat. Kita tulis yang atas ulang, akar 6 tambah 2 per akar 3 dikuadratkan 3 kurang akar 2 dikuadratkan 2, sehingga hasilnya adalah akar 6 tambah 2 per 1.
Maka hasil akhirnya adalah akar 6 tambah 2. Oke adik-adik, jadi sekian dulu untuk materi kita mengenai bentuk akar. Di sini kita sudah mempelajari 3 hal, yaitu hubungan bilangan pangkat dan akar, yang kedua operasi aljabar pada bentuk akar, dan yang ketiga kita udah mempelajari cara merasionalkan bentuk akar. Itu dulu untuk video kita kali ini. See you besok.